Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, syukur la ilaha illallah wa syukurna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nana Bapak semuanya, hari ini Bapak akan jelaskan sedikit mengenai qalqalah karena Bapak lihat banyak yang masih belum paham. Jadi di sini qalqalah pada dasarnya terbagi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Secara bahasa artinya ini kecil, yang ini artinya besar. Secara posisi qalqalah sughra berada di tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubra berada di akhir kalimat. Jadi begini, kalimat yang dimaksud di sini adalah kata. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Huruf, kalimat, jumlah. Huruf itu sama dalam bahasa Indonesia artinya huruf. Kalimat ini artinya dalam bahasa Indonesia kata. Jumlah itu kalimat. Jadi yang dimaksud adalah di akhir kata, di akhir kalimat atau di akhir kata. Oke, kita masuki dulu penjelasan qalqalah sughra yang di tengah kalimat. Ingat? Huruf qalqalah ada ba, jim, da, qa. Ba. Contohnya di tengah kalimat wa abqa atau ja. Contohnya ajwari atau da, contohnya udkhulu. Da, contohnya udkhulu. Qa, contohnya aqlamin. Jadi kalau qalqalah sughra intinya adalah huruf qalqalah yang 5 ini berbaris sukun. Barisnya sukun. Sedangkan qalqalah kubra dia di akhir kalimat. Di akhir kalimat karena waqaf. Ada waqaf. Contohnya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Contohnya wa tabb. Tulisannya dia watabi. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Watabba. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Kalau disambung dia bisa. Tapi kalau dia diberhentikan, jadi di akhir kalimat belum tentu harus di akhir ayat. Contohnya abi lahabin wa tab ayat pertama. Enggak, bisa juga karena ada waqaf. Contohnya ada waqaf lam, ada waqaf jim, ada karena waqaf mim, waqaf jaiz, waqaf mutlak. Ini karena ada waqaf. Jadi setiap kalau ada waqaf maka
maka dia qalqalah kubro. Kalau dia hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu penjelasan singkatnya. Jadi tidak mesti di akhir ayat, di tengah-tengah ayat juga bisa. Yang penting dia berhenti. Hurufnya tidak berbaris sukun, tapi diberhentikan sehingga dimatikan bacaannya, maka dia qalqalah kubro. Oke, sampai di sini aja. Selanjutnya materi kita tentang khamar, maisir, dan pertengkaran. Jadi anak-anak bapak kemarin kita sudah bahas innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, maisir, wal azlam, khamar itu yang memabukkan. Jadi semua yang memabukkan, baik karena diminum, dimakan, dihirup dan sebagainya, setiap dia memabukkan, baik dia banyak ataupun sedikit, maka dia haram. Maisir itu judi. Setiap yang mengandung judi, baik itu permainan, olahraga dan sebagainya, ketika dia mengandung judi, maka dia haram. Selanjutnya ada azlam. Azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib ini, dulu orang kalau ingin berjalan jauh untuk berdagang, dia akan masukkan di dalam suatu tempat beberapa anak panah. Contoh ini anak panah. Anak panah ini ditulis boleh berangkat, taruh, tidak boleh berangkat, taruh. Pokoknya dikocok-kocok, habis itu diambil salah satu, dilihat. Kalau boleh berangkat maka dia berangkat. Kalau tak boleh berangkat tak jadi dia berangkat. Jadi hal seperti ini dalam kehidupan zaman sekarang yang paling banyak itu adalah ramalan. Jadi percaya dengan ramalan itu sama dengan mensekutukan Allah, sama dengan syirik. Jadi ingat, zaman sekarang tuh banyak orang percaya dengan primbon. Kamu bintangnya apa? Saya bintangnya Pisces, Libra, Aquarius dan sebagainya. Ketika percaya dengan bintang-bintang seperti itu, maka dia termasuk dalam azlam, maka haram. Dan selanjutnya pertengkaran, al-qatil wal maqtul, siapa yang membunuh dan siapa yang terbunuh, maka dalam neraka, dalam sebab pertengkaran. Enggak mesti siapa yang salah, siapa yang benar, yang penting dia bertengkar. Ketika dia bertengkar, maka masuk kepada al-qatil wal maqtul finnar. Kecuali ketika dia terbunuh dalam rangka mempertahankan dirinya, kehormatannya ataupun hartanya. Terbunuh dia di situ. Umpamanya dia mau dirampok, terus dia mau melawan, terbunuh, maka dia tidak termasuk hadis tersebut. Jadi singkat saja video kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.